Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, di mana hari ini kita sudah sepakat bahwa kita dalam kegiatan komdel kita akan melakukan yang namanya berbagi praktik baik. Dan untuk kesempatan ini, kawan kita Pak Matius Matidada akan membagikan praktik baik yang telah dia lakukan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Kedua Pura Tenggai, yang saya kasihi teman-teman guru dan pegawai SMP Kedua Pura Tenggai yang sempat hadir pada siang hari ini. Untuk masuk ke kegiatan kita yang pertama, mari kita mengawalinya dengan doa. Dan untuk doa ini saya mohon Ibu Damaris Chelsea bisa memimpin kita. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya Tuhan Allah yang mengambil program Allah yang bersama dan yang kenal dalam dalam Tuhan di mana pada saat Tuhan dan para Allah menyatakan dan kita boleh benar dengan kegiatan dalam laporan mengenai Tuhan di Allah. Nantinya juga kami mendengar untuk ada di dalam pada kami. Kamu yang bersalah dan dosa kami Tuhan yang dilakukan dengan cara maupun cara. Dan kemudian perkataan itu lawan kepada kami. Biarlah kami Ya, terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Ibu Damaris Chelsea. Kalau kita melangkah ke acara selanjutnya, kata sambutan dan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan. Shalom. 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 Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu, Bapak Ibu dari yang sempat ada pada kesempatan yang berbahagia hari ini, setidaknya kita sekalian ya ada bersama pada pagi hari ini. Pada kesempatan pertama patut kita mengucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas lindungannya, atas perintahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Bukan karena kehebatan kita, tapi semua dengan perintah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah menginisiasi kegiatan ini, yang sudah mempercayakan juga kepada teman guru kita yang berbagi praktik baik kepada kita sendiri. Saya berharap apa yang kita dapat ini hari kita bisa keluarkan lagi ke orang lain. Terus mungkin sebentar dijelaskan tentang kerangka pembelajaran. Syarat kita semua kita lebih serius supaya apa yang dijelaskan kita bisa mengikutinya bersama. Yang ketiga, harapan saya dan setelah selesai kegiatan ini ada outputnya, ada hasilnya yang kita memang harus kembangkan. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih kembali. Ya, kita berikan. Jadi baik, mungkin saya tidak mengulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah.
Tapi mungkin saya ingatkan bahwa fokusnya ada dari nilainya, yaitu supaya ada tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Lalu untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Matius Matitada untuk menyampaikan dan berbagi tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, nice. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kurikulum, yang saya hormati juga kawan-kawan tim observasi, itu sebagai narasumber kita, dan kawan-kawan guru yang lain juga yang saya hormati, dan pegawai SPP Negeri 2 Umur Tonggai. Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita diberikan kesehatan hingga sampai pada saat ini. Saya juga terima kasih kepada kesempatan ini untuk melaksanakan berbagi praktik baik untuk kegiatan proses belajar mengajar kita, untuk ikuti kita yang lebih baik. Dalam hal ini kita ikuti perkembangan zaman. Mungkin terus sebentar ada diskusi, kita berbagi ini, kita harus saling berbagi. Kalau misalnya saya tidak tahu, masih ada Bapak Kepala Sekolah, narasumber, Bapak Kurikulum, terus tim observasi, dan kawan-kawan juga yang lain. Kalau dari segi umur, senior saya. Tapi dari segi pengalaman juga, saya juga junior, karena yang lain kawan-kawan sudah JR semua. Dan kita ini yang junior, Ibu Erin juga lebih duluan dari saya, lagi saya penutup. Terus masih ada kawan kita yang belum juga, Pak Okta dengan Ibu Maris Silsi, yang sudah masuk dapdik. Jadi kita kalau soal GR, saya masih junior, penutup untuk ini tahun ini. Mungkin next. Ya, materi kita pertama itu penguatan penggunaan modul ajar atau RPP, pembelajaran mendalam. Yang kedua, penggunaan LKPD sederhana sebagai kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, penggunaan permainan non-digital sebagai tugas atau asesmen akhir pembelajaran. Next, penguatan penggunaan modul ajar atau RPP, pembelajaran mendalam. Ya, itu ada pengalaman belajar yang saya sudah lakukan. Ya, contohnya itu pengalamannya itu kegiatan intinya, kegiatan awalnya 15 menit berkesadaran atau bermakna. Yaitu yang kita lakukan untuk kita terlebih untuk praktek nanti mulai hari Senin ini minggu depan. Ya, pertama itu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyanyikan kabar peserta didik. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan mempersiapkan, bisa kasih besar sedikit. Matanya sudah kabur yang orang tua. Kedua tadi, peserta didik dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, guru menyampaikan pertanyaan pemantik dan peserta didik meresponnya bermakna.
3. Guru menjelaskan secara singkat hasil jawaban pertanyaan pemantik serta didik dan memberikan motivasi belajar. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau berkesadaran. Kegiatan intinya 60 menit. Nah, ini kebetulan saya agama ya. Agama saya 2 jam saya di kelas, jadi saya untuk contohnya agama. Memahami atau kesadaran bermakna. 1. Penentuan proyek atau pertanyaan mendasar. Pertama, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 7 orang. Sesuaikan dengan siswa kita. Terus kedua itu mendesain perencanaan proyek. Lanjut. Nanti yang penjelasannya nanti lihat di layar ya. Sudah ada, nanti kita lihat belajar lagi. Yang penting di topik sudah ada. Terus mengaplikasi atau bermakna menggembirakan. Itu menyusun jadwal. Nah, ada menyusun jadwal, terus memonitor aktivitas dan perkembangan proyek. Terus menguji hasil. Terus evaluasi pengalaman belajar. Terus merefleksi atau berkesadaran bermakna. Membuat refleksi dan aplikasi tindak lanjut. Detail ini nanti kita baca ulang lagi. Terus ada itu, guru meminta peserta didik. Ada refleksinya peserta didik. Nah, terus yang kedua itu sambil menunggu peserta didik menuliskan refleksi singkat, guru juga melakukan refleksi pembelajaran. Ada refleksi guru. Terus guru meminta peserta didik menyampaikan refleksi pembelajaran. Guru mengapresiasi peserta didik yang telah menyampaikan refleksi pembelajaran. Dari hasil refleksi peserta didik, guru memberikan motivasi dan tindak lanjut atau aksi nyata yang sesuai. Penutupnya yaitu guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Terus guru menutup pembelajaran dan memberikan salam. Penggunaan LKPD sederhana sebagai kegiatan belajar siswa. Nah, ini agama, contohnya sudah ada itu. Ada 3. Ada ini. 1 itu apa itu jurnal harian. Ya, kebetulan tadi tentang jurnal harian. Pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus tuliskan 3 contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa inti atau pokok pikiran dari menyusun jurnal harian dalam merefleksikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, tuliskan pendapat atau refleksi pribadi terhadap isi pemeliharaan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Terus kelima itu buatkan jurnal harian yang merefleksikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ini penggunaan permainan non-digital sebagai tugas atau asesmen akhir pembelajaran. Ada itu harian tipuk apa ini contoh yang saya pakai ini tipuk pagi, ada siang, sore, dan malam ya. Nah, kalau tipuk pagi berarti 3 kali. Begini. Kalau siang berarti 2 kali. Sore itu 1 kali saja. Malam sudah tidur sudah. Titip tangan lagi orang sudah sono. Terus permainan non digital, ada yang namanya main benteng, terus kotak harta karung, pengelompokan harta, ada bom.
7 bom, 7 bom, main benteng, terus ada trading, bahasa Inggris saya mohon maaf jadi barter, ya. Demikian itu yang saya sampaikan. Dan kalau ada yang kurang jelas tadi, silakan bertanya. Supaya kita cari solusinya bersama-sama. Ya, silakan Pak Rinko. Terima kasih Pak Mas ya. Ini ada pertanyaan saya. Sebenarnya tentang solusi tentang LKPD tadi. LKPD ini kan bekerja sendiri. Nah, ini dikerjakan dalam kelompok ya. Ya nanti yang ini dikerjakan kelompok dari kelompok. Ya. Ini menurut saya kan lumayan banyak ya. Ya. Iya. Lama. Mungkin bisa perhatikan cara bersoal. Contohnya nomor 4 ya, tuliskan pendapat jadi kerja ini berarti satu orang saja yang kerja atau satu kelompok mereka memberikan pendapat, karena itu dibilang refleksi pribadi. Ya, supaya kelompok mereka itu jangan bertentangan, kita jaga soal juga mereka setelah itu. Jadi soal yang intinya pertanyaan saya, bisa ini 5 nomor ini selesaikan oleh pendidik dalam waktu yang sedikit, tidak apalagi yang bisa anak ini mungkin tidak dapat kerja ini. Dan yang berikut pertanyaannya menuju kepada kelompok yang terlibat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Rinko. Kita tepuk tangan dulu, saling bagus sekali. Jadi itu kalau dari saya itu artinya itu hanya pribadi tapi atas namanya kelompok. Apakah itu bertentangan supaya kita bisa perbaiki. Jadi bisa juga kita bilang kita di situ bisa. Kita ganti pribadi dengan kelompok kan bisa juga. Memang tujuannya saya untuk dikerjakan oleh kelompok tapi refleksi pribadi mewakili begitu. Nah, mungkin itu saja. Atau ada atau belum puas? Kalau belum supaya bisa kita tambahan dari sumber Pak Alan. Bisa menanggapi dan menambah mungkin ya, bisa diterima saran. Boleh. Jadi pertanyaan yang bagus tadi bahwa apakah 5 soal ini dapat selesai dalam waktu yang hanya 60 menit atau kurang dari 30 menit. Nah, mungkin saran dari saya nanti Bapak bahwa 5 soal ini dalam satu kelompok ada berapa orang, ya kita harus sebagai guru nanti kita bimbing untuk masing-masing anggota kelompok dia tanggung jawab 1 nomor. Kalau dia kesulitan sekali, dia tidak tanyakan temannya, nanti guru sendiri yang harus bimbing. Jadi 1 orang pegang 1 nomor dengan dia mencari referensi dari buku dan ditambah dari bimbingan guru, mungkin 5 nomor soal ini bisa lebih cepat selesainya. Pada mereka harus diskusi, apalagi nomor 4 ini pribadi tadi sempat ditanyakan oleh Pak Rinko juga. Nah, dalam bentuk kelompok, kalau soal dalam bentuk kelompok disuruh buat pribadi, pasti beda-beda pendapat sudah. Mungkin anggota kelompok ini ada 5 pendapat refleksi pribadi yang kau harus tulis dan kau harus pilih mana. Jadi mungkin saran saya langsung saja 1 nomor, mereka tetapkan siapa yang tanggung jawab, sehingga menang waktu, menang juga dia waktu pribadi dia bisa tulis.
Baik. Mungkin itu juga Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Alan yang telah menambahkan. Masih ada, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Rasa juga kesulitan yang sama tadi yang namanya membangun terdidik di tergantung pilihan hidup. Artinya, ketika mungkin waktu kita di hanya 5 menit, bagaimana cara anak ini bisa dulu. Salah satu cara, contoh yang paling minimal satu kelompok kita lakukan. Memang lima di logik. Kita tunggu dan lihat. Dan 5 kelompok ya, tanggung jawab satu kelompok. Dari satu nomor itu, setelah hasil akhir yang mereka presentasikan hasil itu bisa nanti tinggal tujuan Ya, terima kasih pada Bapak yang telah memberikan saran yang membangun. Ya, memang kalau yang saya biasa laksanakan, satu kelompok itu 2 soal. Jadi misalnya kelompok 1 kan biasa saya bagi 3 kelompok. Jadi kelompok nomor 1, 2 itu di kelompok A misalnya. Terus 3 dan 5 itu kelompok B dan 4 itu kelompok C, begitu. Jadi bukan dorang kerja satu kelompok, itu bukan 5 nomor. Jadi dibagi. Itu. Dan terus baru presentasikan. Gitu. Mungkin itu saja. Masih ada yang bagaimana Pak Ring? Sudah? Pas. Mungkin masih ada yang lain lagi. Silakan. Oke, kalau tidak ada ya demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah kita lakukan dengan kawan-kawan semua sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak protokol. Ya, teman-teman semua, jadi setelah kita mendengar materi dan mungkin ada pertanyaan dan ada masukan dan penguatan, jadi mungkin ya pasti apa yang diharapkan Bang Kevin yang pada awal pada saat membuka kegiatan ini bisa terjadi. Artinya teman-teman saya yakin dan percaya pasti akan melanjutkan materi ini di kegiatan pembelajaran kita masing-masing. Jadi mungkin kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Muhammad yang sudah membagikan praktik baik yang memang sungguh sangat baik dan bermanfaat. Dan hal yang berikut, mungkin kegiatan kita ini tetap akan kita laksanakan dan harapannya untuk pertemuan yang berikutnya teman-teman guru yang lain yang mungkin menemukan cara-cara atau metode-metode atau penggunaan IT atau ilmu-ilmu baru yang telah dilaksanakan di dalam pembelajarannya dan mendapat hasil yang baik, mungkin bisa berbagi juga. Nanti sampaikan saja ke saya bahwa saya mau berbagi baik seperti yang Bapak lakukan, supaya kita bisa agendakan lagi pertemuan yang baik seperti ini. Dan ini menjadi budaya, artinya dalam setiap tahun ini mungkin kita selalu melakukan hal itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada masukan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, untuk kegiatan kompel kita hari ini, saya tidak berpanjang kata lagi. Mungkin kita masing-masing sudah menangkap apa yang jadi inti dari pertemuan ini, dan harapan saya, Bapak Kepala dan kita semua, mungkin kita bisa melaksanakan di kelas dan berbagi juga ilmunya ke teman-teman rekan guru yang lain. Dan harapan yang paling terakhir adalah
bahwa anak-anak kita peserta didik SMP Negeri 2 Pramuka ini dapat mendapat hasil yang baik atas apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam. Salah. Maksudnya ngajak kita untuk permainan ini non digital. Oh nanti ya, nanti.